Salam waras, salam gemes. Nah, balik lagi kita di segmen Habib Blangkon bersama Jaring Aspirasi Warga Sipil. Kali ini saya bersama Habib Blangkon, kemudian juga ada Bibip Reject dan juga Munar Boy. Allahu Akbar. Oke, kali ini kita coba membahas isu yang lagi hangat, ya kan? Tentang fenomena yang terjadi saat ini. Apa itu? Ini adalah tentang pemberitaan seorang wanita yang menabrakkan dirinya di satu kepolisian Pematang Siantar. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya dia melakukan itu karena ajaran-ajaran pemahaman yang salah. Bergurunya salah. Ya kan? Kebetulan aja kita punya tamu sekarang, ya kan, yang juga pernah mengalami dan juga mungkin ada rencana-rencana untuk melakukan hal-hal yang salah juga. Menurut kita salah, tapi menurut pemahaman mereka mungkin benar ya, Bebe? Iya, betul. Nah, gimana nih menurut Munar Boy? Saya tidak suka dengan polisi dan pemerintahan ini. Wah, Karena memojokkan umat Islam. Pemerintahan ini pemerintahan togut. apa memojokkan umat Islam yang mana? Kayak gimana? Karena ada ulama kami yang dikriminalisasi. Banyak ulama kami yang dipenjara. Salah satu imam besar kami yang ada sebelah kanan ini. Wah, ini. Jadi belajar dari sini? Iya, ini imam besar kami. Ini imam besar, Oke. bukan bajak laut. Jadi begini, benar kata saudara Munar Boy. Masa iya gitu, ulama-ulama, iya kan, dibilang sesat, dibilang wah ini memojok-mojokkan, terus juga disalah-salahkan karena urusan-urusan pemerintah. Kita kan cuma ngajak umat gitu loh. Loh, ajak umat. Ya ngajak lah. Tunggu. Kalau sendirian aja nggak rame. Tunggu. Ini ngomong-ngomong berarti Kenapa tuh? Bibip yang ngajarin dia. Oh ya jelas. Dia jadi anti sama pemerintahan, tidak suka sama polisi, berarti ente ngajarin? Ya pokoknya urusannya udahlah, si Munar Boy ini Islam aja. Beragama aja udah. Jadi begini. Iya gitu. Nah. Aduh kacamata buram gelap. Enggak, maksudnya tujuannya apa? Kenapa incerannya orang kayak begini gitu? Aduh, karena gini, saudara Rial ya. Nah, Karena tuh mungkin ya nih saudara Munar Boy ini kan dia kan ya dengar tausiah ana. Iya kan. Ente itu selama hidup di dunia udah agama aja yang lempeng, agama yang lurus. Gitu Iya. kan. Urusan pemerintah itu kadang pemerintah kan juga berdosa. wah, Polisi-polisi itu yang nangkepin ulama, nyalain ulama itu kan nggak baik gitu. Allahu Akbar. Wow. Cintailah ulama-ulama kayak gitu, ya kan? Ini nggak bener ini, ya kan? Yang jihad ditangkap, ya kan? Yang meledakkan diri ditangkap, gitu kan? meledakin diri gimana ditangkap lagi? Jadi ente nggak mau ditangkap. Iya juga sih, udah meledak ditangkap gimana? Iya. Iya bener. Gimana? Pokoknya begitu. Ya miring gitu. Kayak gitu, ya, nggak bener tuh. Saya menentang. Menurut gua ini udah. Gimana, Bib? Coba, Bib. Ini Iya. gimana nih, Bib? Pertama gini dulu. Ini ceritanya gimana nih? Ente ini bisa ketemu sama ulama model begini. Ya, ini Ceritanya gimana? Coba ceritain dulu. Pertama awal mulanya di warung kopi. Biasanya sih di warung kopi di tengah malam. Iya, ini karena waktu dulu saya pernah mengikuti imam besar kami dengan siapa yang bilang ini menyesatkan? Enggak, imam besar kami ini iramanya menyejukkan. Kenapa menyejukkan? Karena waktu itu kita mendengarkan iramanya di daerah Megamendung. Oke. Oh, gitu. Cocok. Suasana sana menyejukkan, banyak angin. Jadi omongan orang bahwa ulama ini keras salah. sebenarnya. Salah. Sejuk ya. Sejuk lah, Dari dari Megamendung. Megamendung, ya kan? Ana ketemu sama si Munar Boy. Waktu itu lagi ngopi, lagi bengong. Aduh, nih Ana lihat nih manusia nih kayaknya kosong. Oh. Iya kan? Kosong tak ada isi. Iya kan? Sepertinya beban hidupnya tuh berat gitu kan. Ini pasti jauh dari agama. Oke. Oh, gitu. Oh, Iya gitu. kan? Ana ajak ngobrol, ana isi kosong isi cangkat-cangkatnya. Akhirnya terisi lah miring lah. Jadi kayak gini nih, ya kan?
agama, semacam itu. Jadilah nih Munarboy salah satu anak didik anak yang sukses. Cuman kan ente nggak paham apa bahwa yang dibenci sama dia akhirnya polisi. Kan polisi itu kan juga orang Islam, punya sholat juga gitu loh, bayar zakat juga gitu. Kok dimusuhin gitu loh. Iya, habis gimana tuh berbuat zolim kepada sesama agama. Kayak gitu ditangkep-tangkepin itu ulama, Yang ditangkap itu disalah-salahkan. kan itu memang ulama yang memiliki kesalahan, ulama yang tidak berada pada apa ya nilai-nilai dakwah yang sesungguhnya gitu. Kenapa harus kita menyesal kalau ulama seperti itu ditertibkan gitu kan? Kalau seandainya ulama itu tidak suka dengan cara-cara pemerintahan, ya jangan pakai acara ngancem-ngancem. Katakan aja minta waktu ketemu, pasti juga didengerin kok. Ada cara-cara Ada yang caranya, halus, yang lembut gitu. gitu loh. Islam kan lembut. Iya, dan kalau seandainya nih orang kayak ente nih, ini masih mending di Indonesia, cuma ditangkap. Nah, Ente kalau ada di Suriah, diembat langsung. Di Irak selesai. Benar. Apalagi di Turki tuh. Iya nggak? Lo berlawan sama Erdogan, lo pikir sama Erdogan nggak bakal hilang apa? Nah. Sama gitu. Ngeri juga ya. kalau zaman-zaman masih ada apa bapak yang otoriter dulu nih, ya kan? Wah, diarak sih tuh ntar. Untung ente masih tinggal di Indonesia, tinggal di Rusia, semenit. Nah, Putin langsung ambil. lagi juga yang diajarin ya, yang diajarin sama dia, emang soal-soal menyerang pemerintah, polisi, Iya. atau pembunuh diri juga diajarin sama dia. Iya, yang ya polisi sama pemerintah karena Ente pemerintah iya tahu, Bu. aja, diem. Kan, lagi juga harusnya kan gini ya, apa sih lo nih ngajarin, harusnya nunjukin dong, kenapa ngajarin bunuh diri lu nggak ngajarin bunuh diri? Iya. Gini, aneh kan ibarat tuh kan menambah masa gitu loh, Oh, gitu. saudara Rial ya. Supaya apa? Supaya pengikut anak banyak. Kalau pengikut anak banyak kan anak jadi jenderal di balik belakang. Anak aman. Kalau ada apa-apa ya udah anak buah anak dulu, anak buah anak dulu. Malah imam besar kami bilang, kalau ada polisi yang sedang tidur dilewati, saya ada kalau ada polisi sedang tidur saya lewati. Ya memang polisi Polisi tidur. tidur. Tuh, cerdas. Anak didik tuh cerdas. Ya kan? Iya, iya, Anak iya. isi dari kosong, ya kan? Bengong, ya kan? Itu kopi dari mulai diseduh sampai tinggal bubuk lagi, bengong diminum kagak, udah dilalerin lah itu kopi. Ini Ya, nasihat nih buat Munarboy nih. Nah. Aduh, Siap. astagfirullah. Nih apa? Lain kali kalau pilih ulama, cari itu yang apa namanya mengajarkan kedamaian. Betul. Sebab di dunia ini segala permasalahan itu kalau pakai cara yang keras nggak akan pernah berhasil. Nah, Sejarah sudah membuktikan peradaban umat manusia itu tidak didirikan dengan cara yang keras, nah betul. tapi mereka didirikan dengan ilmu pengetahuan, dengan kelembutan, kasih sayang dan segalanya. Kalau kita ingin mencapai satu tujuan yang mulia, ya dengan cara yang lembut. Nah ini Beb, nih, Nah, ini ini sesuai dia. Beb, maaf nih Beb, ya. Ini sesuai sama nama ini, reject. Reject. Kenapa? Karena di kalangan ulama yang lain dia di reject. Nah. Ulama-ulama lain nggak mau dia dekatnya juga dia. Beb, dari tadi nih, gua perhatiin nih, dinasihatin sama Habib nih, dia manyun Kan dia hatinya nggak suka. Mungkin dia habis gini menolak dia. WA teman-temannya hati-hati tuh pulang Habib Nah. Blanko, ya kan. Tuh Habib Blanko ngerusak acara gua tuh. Tapi gini ya, poinnya adalah gini, berarti yang jadi sasaran dari apa namanya bibit reject ini ada orang-orang yang kosong gitu. Iya, mereka itu sasarannya orang-orang kosong. Oh, jadi orang-orang yang nggak, yang minim pengetahuan agama, yang nggak Iya. punya dasar kayak gitu ya. Oh iya jelas. Yang pondasinya ibaratnya dari awal udah nggak ada. Iya. Seperti itu. Sebab kalau ketemu sama yang pintar, Nah. dia yang diceramahin. Gitu. Yakin dia yang diceramahin. Benar nggak? Udah berapa kali diceramahin? Iya aneh sih ya. Ngaku aja nih, jujur aja. Maklum lah ya. Kan. Aneh itu kan kalau di kalangan ulama-ulama kan aneh bukan ulama. Apa tuh? Ucepet. Mana sih masa imam besar gitu mah. Akhirnya kecewa tuh. Kecewa. Ini nggak bener Kalau mau ini. belajar yang bener sama ulama yang bener. Kalau sama ucepet kan nah. Cepet berarti ya? Cepet-cepet. Dulu udah menawar
ditawarkan bidadari surga. Oh, Waduh. Iya, janda-janda juga. Ya, mantap tapi kan. Ente ngomong-ngomong udah dikasih jadi calon pengantin belum? Wah, sudah banyak listnya. Banyak. Udah banyak. Udah banyak. Terus udah ada yang ketemu belum? Sudah ada. Terus sudah ada yang siap mau dinikahin dalam waktu dekat? Tapi pada saya telepon, Hmm? wah, di reject mulu. Di WA, reject? di WA. Iya, karena soalnya kata Habib di reject aja gitu. Iya, sesuai mana-mana Iya. reject ya kan. Gitu. Kalau ente ada butuhnya mana ane reject. Hmm. Beda kalau anak ada butuh sama ente. Atas manfaat. Jangan di reject. Iya. Tapi Beb ya, berarti kan istilah gini, kita itu ya kan kalau belajar itu harus tahu urunan guru ke gurunya. Pasti betul ya? dong, jangankan belajar Nah, agama. SD nih ya kira-kira ya. Sekarang nih Mhm, punya anak, udah waktunya masuk SD. betul. Kira-kira ada sekolahan yang nggak jelas mau dititipin anak sekolah di situ? Enggak dong. Enggak. Belum tentu dia bisa baca, belum tentu dia bisa nulis, ya kan? Tahu-tahu di situ dia main petasan. Nah, Terus nggak lama bikin bom. Ya kan? Nah. Kan banyak tuh yang boarding school gitu kan. betul. Kecil-kecil bikin senjata, ya kan? Apalagi yang sekolah yang sifatnya informal, yang tidak bisa dilacak, yang tidak terdaftar, dilabelin sedikit dengan agama Islam, pengasuhnya adalah seorang kiai fulan, Betul. Habib fulan, akhirnya orang percaya, ini kesalahan dari orang tua. Orang tua tidak memikirkan kepada siapa anaknya dititipkan untuk belajar, ya kan? Mereka berpikir udahlah yang penting Islam, ya kan begitu. Padahal enggak dulu. Di dalam tubuh umat Islam ini ada orang-orang yang menyusup, yang terus terang saja itu sifatnya sebenarnya merugikan umat Islam sendiri. Jadi menghancurkan dari dalam. Loh, mereka ini mencoreng nama Nabi Muhammad loh. Wow. Nabi Ya, Muhammad ya. itu ya apa ya, berdakwah itu dengan santun, Mhm. penuh kasih sayang begitu kan. Tiba-tiba mereka mengajarkan Islam model baru, Islam kekerasan, Islam horor kalau sebutnya tuh. Mhm. Islam horor. Jadi kayak filmnya Falak. Kalaupun istilahnya ada satu peperangan, Nabi Muhammad juga ibaratnya tidak dalam situasi menyerang lebih dulu, Beb. Ya, yang setahu kami kisah Nabi Muhammad dulu, pengikut beliau yang masih kecil itu udah nggak sabar pengen memulai perang karena Oh. tekanan-tekanan kelompok kafir. Tapi Nabi Muhammad mengatakan nanti, tunggu. Berarti kan ada perhitungan yang jelas. Iya, tidak gitu. memulai dengan cara kekerasan. Iya, nggak gitu. asal gitu ya, Iya. nggak asal seruntulan. Nah begitu juga nih, Bang Yal, Mhm. yang terjadi di Pematang Siantar itu, bayangkan ya seorang perempuan. Kalau Betul. kita lihat dari mukanya kayaknya nggak jelek-jelek amat gitu, Mhm. cakep lah, Iya. boleh dibilang ya, masih muda gitu kan. Tiba-tiba dia nekat menyerang polisi, ya kan? Ini pemahaman yang diberikan sama perempuan ini kan dari pemahaman yang salah. Cuman selama ini kita hanya mengatakan begini, hati-hati sama pemahaman yang salah. Nah, Tapi pemahaman yang salah itu yang mana? Orang kan nggak tahu. Islam Ya kan? yang mana? Islam yang mana? Islam jangan Sehingga kalau ada kejadian lagi, hati-hati Islam yang Tapi Nah. Islam yang mana? Kita belak-belakan aja Islam yang bagaimana. yang kan? seperti apa, Beb? Itu Yang aja. jelas Islam itu bukan dari Islam NU. Nah. Nggak pernah tuh NU tuh mengajarkan seperti itu. Belum pernah kita melihat apa ya, seorang pelaku peledakan tuh dari Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Nggak Belum pernah, pernah. belum pernah, ya. Tapi mereka kebanyakan berasal dari kelompok Salafi dan Wahabi. Oke. Ya kan, ciri-ciri mereka. Karena di tubuh aliran inilah, walaupun saya tidak mengatakan semuanya, benih untuk apa ya, menolak pemerintahan yang sekuler itu pembahasannya ada di ranah mereka tuh. Sekuler itu mereka tolak gitu. Jadi kalau di NU kan justru kan apa ya, ulil amri itu ya disebutnya pemerintah. Ya, betul. Siap berdialog, siap bekerja sama kalau di NU kan. Jadi sebenarnya pemerintah pun sudah mencoba Ya pemerintah harus berusaha, lebih tegas lagi. Jangan cuma bisa mengatakan bahwa telah terjadi kejadian di Pematang Siantar misalnya. Pemahaman yang salah yang mana? Karena kalau kita tidak menyebutkan labelnya, mereknya, ya orang akan kembali beli botol kecap yang beracun lagi Betul. gitu. Generalisir semua. Iya, kita sebutin aja ya kan. Ya. Dan pemerintah tegas kalau seandainya diprotes sama mereka ya lawan. Toh umat Islam di sini masih banyak kok yang membantu pemerintah. Betul.
tidak diam ya kan. Mereka kemarin misalnya mau menyudutkan Menteri Agama ya kan, tapi akhirnya mereka sendiri yang mundur ya kan. Jumlah mereka ternyata terbukti yang di Monas Sedikit. kecil gitu kan. Makanya pemerintah tuh udah saatnya harus lebih berani lagi. Karena kalau tidak mereka terus merongrong apa ya, kehidupan kita, stabilitas politik, dan ini efeknya juga ke ekonomi, Betul. ke apa ya, ke masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi walaupun pemerintahnya sudah melarang organisasi radikal ya, yang dianggap radikal seperti HTI ataupun FPI ya, Ya kan mereka kan sekarang pindah nih, Betul. berkamuflase, ganti baju ganti lah. baju ya kan. Ideologi tetap Nah, ada. pemerintah harus tahu mereka berkamuflase dalam bentuk judul apa, Nah. sehingga orang tahu, ya kan? Kalau misalnya ada anaknya yang mau dititipin pesantren, pesantren yang mana? Lihat oh, dulu ya. pesantren S nih, ya kan? Betul. Udah dikatakan sama pemerintah, sepakat ulama-ulama NU dan Muhammadiyah sepakat mengatakan pesantren ini dari kelompok-kelompok Islam anti pemerintahan, ya Jangan, kan? udah. Jangan, gitu. Dan aneh coba nih menasihatin sama ente nih. Ente belajar deh NU atau Muhammadiyah, lepas tuh yang lain Islam-Islam yang lain. Masih banyak Islam-Islam. Siap nggak kira-kira? Atau kayaknya kurang sesuai? Masih reject. Oh, main layangan. Sabun itu. Jadi gitu, Munar Boy. Oke. Ya. Ya, makasih Beb. Wah, ini berarti saya selama ini salah mengikuti Nanti sih Imam besar. main diseruduk-seruduk. Makasih Beb atas pencerahannya. Mulai hari ini saya akan mulai berubah dan mengganti nama menjadi Munargut. Munar menjadi orang baik. Munar good. Oke, Munar jadi orang baik. Oke, teman-teman semua. Jadi ada sedikit pesan nih ya buat bapak-bapak, ibu-ibu, juga rekan-rekan, teman-teman, kerabat dan saudara-saudara. Kalau misalkan mau cari guru, ya kan, buat diri sendiri, buat keluarga, buat anaknya, dilihat dulu. Termasuk pesantren ya? Betul, dilihat dulu nih, mau ke pesantren kayak pengajian, Diselidiki dulu. diselidiki dulu, nih siapa nih, ya kan, ada terafiliasi nggak sama organisasi yang radikal, yang ekstrim. Wah udah dah, itu jangan diikutin dah, ya, itu bahaya. Karena apa? Kalau mau cari tahu itu bisa, sumbernya banyak banget di Google, itu banyak banget berserakan. Kalau nggak salah Di NU NU juga pernah ada di website merilis, ya. merilis nama Ada itu pesantren yang pesantren-pesantrennya itu. Hati-hati ya. Karena apa? Paham ini akan sangat berbahaya ya. Jadi ingat nih, Merusak masa depan, merusak anak, ya. betul, bangsa ya kan, kemudian kehidupan semua. Hati-hati, jangan sampai terkena sama pemahaman seperti itu ya. Dan di keluarga juga harus terbuka. Oke, sekian gitu aja pembahasan kita kali ini ya BP. Ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi dengan isu-isu terbaru, terhangat ya kan. Jangan lupa terus saksikan di Kanal 3 dan juga Jaring Aspirasi Warga Sipil. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya kan. Salam waras, salam gemes.